Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengakui dirinya kini sudah tak memiliki ambisi yang besar seperti sewaktu muda. Marquez bisa dikatakan tak segila dulu saat berada di lintasan. Ia merasa kedewasaan mengubahnya menjadi lebih tenang dan menerima jika ada rider lain yang lebih baik dari dirinya. Kendati demikian, nyatanya sikap itulah yang membuat The Baby Alien semakin berbahaya di lintasan. Terbukti 3 dari 4 seri MotoGP 2025 berhasil ia menangkan. Marquez pun kini menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Dilansir dari Motosan, Marc mengatakan saat masih muda ingin menang dalam segala halnya. Akan tetapi dia tegaskan hal itu tidak terjadi untuk saat ini. Pembalap asal Spanyol itu menceritakan saat masih muda akan merasa kesal saat ada pembalap yang lebih baik darinya di perlintasan. Namun saat ini dia dapat menerima itu karena setiap pembalap punya kualitas yang berbeda-beda yang menjadikan dia tidak bisa unggul dalam berbagai kondisi. Bos Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, meyakini bahwa Pecco Bagnaia bakal ganggu dominasi Marc Marquez di MotoGP musim ini. Marquez tampil sempurna di 3 seri balapan, yakni MotoGP Thailand, Argentina, Qatar. Di ketiga seri itu, pembalap berjuluk Baby Alien itu berhasil menyapu bersih semua balapan yang digelar. Catatan impresif tersebut membuat banyak pihak percaya Marquez akan terus berjaya di sepanjang musim. Meski demikian, Tardozzi punya keyakinan berbeda. Kepada Motosan, pria asal Italia ini sangat yakin Bagnaia akan kembali tampil kompetitif. Bahkan Bagnaia diyakini bisa merebut kemenangan dari rekan setimnya itu. Itu memang mungkin, tapi saya percaya Pecco akan memenangkan beberapa balapan tahun ini, bahkan mengalahkan Marc. Marquez sekarang sudah cukup matang untuk tahu kapan harus puas finish kedua jika resikonya terlalu besar. Rider Gresini Racing Fermin Aldeguer mengungkap beberapa kebaikan dari duo Marquez di arena paddock. Fermin Aldeguer menjadi satu dari 3 rookie MotoGP musim ini selain Ai Ogura dari Aprilia dan Somkia Chantra dari LCR Honda. Performa rookie asal Spanyol itu makin diperhatikan setelah lesatan apik yang dia tunjukkan di GP seri Qatar, di mana dirinya berhasil finish di posisi kelima. Hasil itu menjadi pencapaian terbaiknya sejauh 4 seri balapan yang telah bergulir. Usai GP Qatar, Aldeguer mendapat pertanyaan terkait rahasia apa yang membuatnya perlahan bisa terus memperbaiki penampilannya. Kepada Speedweek, Aldeguer pun mengaku bahwa salah satu hal yang membuatnya meningkat adalah karena dia berbagi garasi yang sama dengan Alex Marquez. Pembalap berusia 20 tahun itu juga mengungkap bahwa Alex dan kakaknya, Marc Marquez, adalah sosok senior yang tidak pelit untuk berbagi pengalaman. Pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat membuat Aldeguer merasa senang. Dia bisa mendapat saran dan masukan dari 2 pembalap yang sedang bertarung dalam klasemen kejuaraan dunia. Alex Espargaro angkat bicara soal kondisi psikologis Jorge Martin yang mengalami cedera parah usai crash di GP Qatar 2025. Seperti diketahui, Espargaro sudah lama berteman dengan pembalap 27 tahun itu dan dia selalu berhubungan dengannya. Dilansir dari GP1, Alex mengungkap bahwa cedera Martin memang cukup rumit dan bahkan bisa mengganggu mentalnya. Saya berbicara dengan keluarganya dan dirinya sendiri setiap hari melalui telepon. Dia masih merasakan sakit yang luar biasa, masalah pada paru-parunya, dan dia harus menggunakan alat untuk bernafas. Cederanya sangat serius. Dari sudut pandang fisik, cederanya memang rumit, tetapi dari sudut pandang mental, cederanya pasti sulit untuk disembuhkan. Bos Trackhouse Racing, Justin Marks, menjelaskan alasan pihaknya tidak memilih rider asal Amerika Serikat untuk dipromosikan ke MotoGP 2025.
Sebagai tim yang berasal dari Amerika Serikat, Trackhouse Racing tentu berpotensi memberi promosi kepada rider yang juga berasal dari negeri Paman Sam, yakni Joe Roberts. Namun, Justin Marks selaku pemilik tim mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia justru memilih Ai Ogura yang berasal dari Jepang untuk diberi kesempatan berlaga di MotoGP. Usut punya usut, Marks mengakui bahwa pihaknya memang tidak mau timnya dipenuhi oleh orang-orang Amerika Serikat tanpa ada kejelasan yang pasti mengenai masa depan timnya. Faktanya benar bahwa kami adalah tim dari Amerika, tapi kami ingin mendatangkan seseorang yang dapat kami bangun, yang dapat bertumbuh bersama tim, dan yang dapat bekerja sama dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika kami mengamati para pemula, Anda tahu ada banyak sekali potensi di Moto2. Ada begitu banyak bakat, tapi tidak ada yang menonjol seperti satu orang ini. Rider Pramac Yamaha, Jack Miller sangat yakin Yamaha akan segera kembali ke puncak MotoGP. Usai Fabio Quartararo memenangkan gelar di musim 2021, Yamaha mengalami penurunan performa dan gagal bersaing di barisan terdepan. Dan di musim ini, pabrikan berlogo Garputala itu pun bekerja sama dengan Pramac untuk menjadi tim satelitnya dan membantu dalam pengembangan M1. Dengan bergabungnya Pramac yang dihuni beberapa teknisi handal, Miller pun merasa yakin bahwa kebangkitan Yamaha hanya tinggal menunggu waktu saja. Mereka telah berhasil merekrut beberapa orang hebat dari Ducati, orang-orang yang saya pikir tidak akan pernah meninggalkan Ducati. Itu sangat ajaib, memiliki orang-orang itu akan mempercepat prosesnya. Bos KTM Pit Beirer akan berusaha keras untuk menahan Pedro Acosta agar tidak bergabung ke tim lain. Pedro Acosta sendiri mulai menunjukkan rasa gusarnya ketika gagal mengawali MotoGP 2025 dengan performa yang kompetitif. Masalah finansial yang sempat menimpa KTM, kemudian performa motor yang angin-anginan, membuat rumor bahwa Acosta mungkin saja dibajak ke tim lain. Salah satu tim yang dikabarkan tertarik membajak Acosta adalah VR46 Racing Team, yang notabene merupakan tim satelit dari Ducati. Selain itu, HRC juga dikabarkan sangat tertarik pada rider asal Spanyol ini. Menanggapi rumor tersebut, Pit Beirer mengaku tak rela jika harus kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Pihaknya menegaskan akan berusaha keras membuat sang rider merasa nyaman dalam tim. Maverick Viñales memuji kecepatan motor RC16 yang telah mengantarkannya finish kedua di sirkuit Losail. MotoGP Qatar 2025 menghadirkan kejutan besar pertama musim ini saat Maverick Viñales membawa KTM dalam pertarungan kemenangan. Ya, Viñales berhasil finish kedua di belakang Marquez, akan tetapi dirinya terkena penalti dan turun ke posisi 14. Kendati kecewa, rider KTM Tech3 tersebut mengaku bangga dengan motor RC16 tunggangannya. Anda menyalip lebih baik dengan motor ini? Tidak. Jauh lebih mudah, kecepatannya 2 kali lipat. Lihat seberapa cepatnya itu. KTM sangat cepat di lintasan lurus, sungguh luar biasa. Pembalap tim Aston Martin, Lance Stroll, telah memecahkan rekor Formula One usai berakhirnya sesi kualifikasi Formula One GP Arab Saudi. Ya, pada sesi kualifikasi di sirkuit Jeddah, Stroll tersingkir di Q1 dan berada di posisi ke-16. Hasil ini membuat Stroll telah memecahkan rekor tersingkir terbanyak di kualifikasi Q1 dalam sejarah Formula One. Pembalap asal Inggris itu tersingkir untuk ke-75 kalinya. Stroll telah mengalahkan rekor yang tidak diinginkan dari Kevin Magnussen yang tersingkir 74 kali dari Q1. Seri kelima ajang balap jet darat Formula One 2025 telah berakhir. Dengan tajuk GP Arab Saudi 2025, balapan yang penuh drama ini digelar di sirkuit jalanan Jeddah. Dan berikut hasil Formula One GP Arab Saudi 2025.